Paman akan mengambil tas dan beberapa dokumen di dalam, setelah itu kita bisa langsung berangkat ke rumah Paman untuk makan siang, kata Ivan begitu mereka tiba di depan kamar yang ditempati oleh Ivan di hotel itu. Oke Paman, seru Kelvin bersemangat. Maaf Tuan Muda, sepertinya Anda harus menunda makan siang Anda, ucap Javin yang baru saja bergabung bersama mereka. Mengapa? Tanya Ivan ke Javin sambil mengerutkan dahinya. Bukankah ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan sekarang juga? Tanya Javin, kembali mengingatkan Ivan tentang pekerjaannya. Ivan menepuk jidatnya, dia baru teringat dengan beberapa proposal yang harus segera dia revisi. Aku hampir melupakan hal itu, terima kasih Javin karena sudah mengingatkanku, balas Ivan yang langsung dibalas Javin dengan senyuman. Ivan lalu menoleh ke Nabila, Nabila, maaf tapi sepertinya kita harus menunda makan siang kita, apakah tidak masalah jika kamu menungguku menyelesaikan pekerjaanku terlebih dahulu? Tanya Ivan. Nabila tampak ragu menjawab pertanyaan Ivan, dia takut Daryl akan kembali membuat masalah jika dia tetap tinggal di hotel itu. Mungkin Seba. Belum sempat Nabila menyelesaikan ucapannya, Kelvin yang sedang memegang tangan Ivan langsung menyela pembicaraan mereka. Tentu saja tidak masalah Paman, seru Kelvin bersemangat. Mendengar jawaban Kelvin, Ivan langsung membuka pintu kamarnya dan mempersilakan Nabila dan Kelvin masuk. Dua pengawal Ivan sendiri tidak ikut masuk ke kamar Ivan, mereka berdua duduk di sofa yang berada di depan pintu masuk kamar Ivan. Tung, Nabila hendak menghentikan Kelvin. Sayangnya begitu pintu kamar terbuka, Kelvin langsung masuk ke dalam kamar Ivan. Hah? Anak itu, keluh Nabila melihat Kelvin yang tanpa sungkan masuk ke dalam kamar Ivan. Hal itu membuatnya mau tidak mau harus ikut masuk ke dalam kamar Ivan. Nabila sangat terkejut ketika menginjakkan kakinya ke dalam kamar Ivan. Walaupun kamar yang ditempati oleh Ivan sama dengan kamar yang digunakan Daryl, fasilitas dan ukuran kamar itu sangat jauh berbeda. Hal itu membuat Nabila mulai bertanya-tanya tentang identitas Ivan. Kalian bisa menungguku menyelesaikan pekerjaanku di sofa itu, ucap Ivan sambil menunjuk sofa putih yang berada di kamar itu. Nabila mengangguk pelan, sedangkan Kelvin yang merasa sangat senang terlihat berlari mengelilingi kamar Ivan. Kelvin, jangan berlarian seperti itu, kamu bisa mengganggu Paman Ivan yang lagi bekerja. Ivan tersenyum tipis, dia berkata, aku tidak akan terganggu dari hal seperti itu. Ivan terlihat bahagia menatap Kelvin yang sangat bersemangat. Tapi, Nabila masih merasa tidak enak kepada Ivan, namun Ivan kembali menenangkannya dengan berkata, tidak apa-apa, memang anak seusia Kelvin sudah sepantasnya bersikap seperti itu. Hah. Baiklah, balas Nabila sambil menghela nafasnya pelan. Ivan lalu pergi ke meja kerja yang juga berada di kamar itu, sedangkan Nabila duduk di sofa yang tadi ditunjuk oleh Ivan. Tak berselang lama, pintu kamar Ivan diketuk oleh seseorang. Ketika pintu kamar terbuka, tampak seorang pelayan membawa troli makanan dengan berbagai hidangan di atasnya. Setelah menyerahkan troli makanan kepada Nabila, pelayan itu langsung izin pamit untuk kembali bekerja. Nabila ingin memanggil Ivan untuk menyantap makanan, namun karena Ivan terlihat sangat serius bekerja, dia pun mengurungkan niatnya. Sambil menemani Kelvin yang sedang asyik bermain, dia terlihat memandangi Ivan dari tempatnya duduk saat ini. Rasa kantuk tiba-tiba datang menghampirinya, tanpa sadar, Nabila akhirnya tertidur di sofa itu. Beberapa saat kemudian, Kelvin akhirnya menyadari jika ibunya sudah tertidur di sampingnya. Melihat itu, Kelvin lalu menghampiri Ivan yang sedang bekerja. Paman, kata Kelvin memanggil Ivan. Ivan menoleh ke Kelvin, ada apa, nak? Tanya Ivan dengan suara lembut. Maaf Paman, sepertinya ibuku tertidur di sofa. Di sofa? Tanya Ivan yang sedikit terkejut, dia lalu menoleh ke tempat Nabila tertidur. Jam berapa sekarang? Gumamnya sambil mengecek jam tangannya. Astaga.
Ucapnya, karena terlalu asyik bekerja, dia sampai melupakan Kelvin dan Nabila yang juga berada di kamar itu. Paman, bagaimana jika kamu membawa ibuku ke tempat tidur itu? Dia sepertinya sangat kelelahan, usul Kelvin sambil menunjuk tempat tidur Ivan. Ivan terdiam sejenak, dia tidak masalah dengan permintaan Kelvin, dia hanya takut Nabila berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya jika Nabila terbangun saat dia menggendongnya. Namun karena terus didesak oleh Kelvin, dia pun akhirnya pasrah dan mengikuti perkataan Kelvin. Dengan perlahan, dia mengangkat tubuh Nabila yang sedang tertidur di sofa, dia terus berdoa semoga Nabila lelap dalam tidurnya dan tidak terbangun saat dia membawanya ke tempat tidur. Ditemani Kelvin, Ivan membawa Nabila menuju tempat tidur. Setelah membaringkan tubuh Nabila dengan perlahan, Ivan tampak memandangi wajah Nabila dengan seksama. Dia benar-benar cantik, batin Ivan, namun karena terus memandangi wajah Nabila, dia akhirnya teringat kembali sewaktu dia menolong Nabila. Tubuh putih bersih Nabila yang hanya menggunakan dalaman kembali terlintas di benaknya, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya beberapa kali untuk menendang pikiran itu jauh-jauh dari kepalanya. Apa yang aku pikirkan, batinnya. Kelvin, apakah kamu sudah makan? Tanya Ivan ke Kelvin yang ikut bersamanya. Kelvin menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Melihat itu, Ivan langsung meraih tangan Kelvin dan menariknya menuju troli makanan. Sebaiknya kamu makan dulu, ucap Ivan dengan nada lembut, dia lalu mengatur hidangan yang berada di troli ke meja makan yang juga berada di kamar itu. Kelvin yang melihat ada beberapa jenis sayuran di meja langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Paman aku belum lapar, ujar Kelvin beralasan, dia memang tidak menyukai sayuran, sangat berbanding terbalik dengan Ivan yang sangat menyukai sayuran. Ivan menoleh ke Kelvin, dia tertawa kecil melihat Kelvin yang sedang menutup mulutnya sambil menatap hidangan sayuran di meja. Walaupun kamu belum merasa lapar, kamu tetap harus mengisi perutmu, ini sudah siang, kamu bisa masuk angin jika kamu tidak mengisi perutmu, jelas Ivan. Kelvin kembali terdiam, matanya memandang ke langit-langit mencari ide agar bisa terhindar dari memakan sayuran yang terlihat begitu mengerikan di matanya. Ibu, aku biasa disuap ibu, bagaimana jika aku makan ketika ibu sudah bangun, ucap Kelvin kembali memberikan alasan. Ivan tertawa pelan, dia tahu jika Kelvin tidak menyukai sayuran hanya dari cara Kelvin menatap hidangan di atas meja, hal yang menurutnya lucu, karena Kelvin membawa ibunya sebagai alasan. Kalau begitu, paman yang akan menyuapimu, sekarang kamu duduk di kursi, perintah Ivan dengan nada lembut. Kelvin menunduk lesu, alasannya tidak bekerja, dia terpaksa menuruti perintah Ivan. Ketika Ivan mengarahkan sendok berisi sayuran ke mulutnya, Kelvin langsung menutup matanya, namun setelah sayuran itu menyentuh lidahnya, mata Kelvin membuka lebar, dia tidak percaya dengan rasa sayuran yang baru saja masuk di mulutnya. Paman, ini enak sekali. Seru Kelvin, dia sangat terkejut karena sayuran bisa memiliki rasa seenak itu. Ivan tertawa kecil melihat ekspresi lucu Kelvin, sambil kembali menyuapi Kelvin dia berkata, sayuran tidak mengerikan bukan? Kelvin mengangguk setuju, baru kali ini dia memakan sayuran yang sesuai dengan selera lidahnya, tentu saja itu semua berkat koki yang memasak sayuran itu. Ivan yang dulunya juga membenci sayuran akhirnya sekarang menyukai sayuran berkat kelihayan koki di hotel itu mengolah sayuran. Nabila perlahan membuka matanya. Sontak, dia terkejut saat menemukan dirinya terbungkus oleh selimut putih. Kepanikan menyelimuti pikirannya saat menyadari bahwa dia berada di tempat tidur. Dengan gesit, dia bangkit dan segera memeriksa pakaiannya di bawah selimut. Apa yang aku pikirkan, Ivan bukanlah orang seperti itu, gumamnya, merasa sedikit bersalah karena sempat berpikir negatif tentang Ivan ketika menyadari bahwa pakaiannya masih utuh. Dia kemudian memperhatikan sekitarnya, dan samar-samar terdengar suara tawa putranya.
Nabila bangkit dari tempat tidur dan dengan perlahan menuju ke arah suara tawa Kelvin. Dia tersenyum melihat Ivan sedang menyuapi Kelvin di dekat sofa tempatnya tidur tadi. Nabila mulai mengagumi Ivan lebih banyak lagi. Tidak hanya membantunya, tapi juga merawat Kelvin ketika dia tertidur. Ivan benar-benar pria yang baik, batinnya memuji Ivan. Saat dia sedang asyik memandangi mereka berdua, tiba-tiba Kelvin menunjuk salah satu hidangan di meja. Kelvin berkata, "Paman, aku mau sayur itu." Sayur. Nabila sangat terkejut mendengar itu, dia tahu Kelvin sangat tidak menyukai sayuran. Sangat aneh baginya ketika melihat Kelvin sendiri yang meminta diberi sayuran. Dengan rasa penasaran, dia segera menghampiri Kelvin dan Ivan. "Kelvin, bukannya kamu tidak suka sayur?" tanya Nabila yang tiba-tiba muncul. Ivan dan Kelvin sedikit terkejut ketika mengetahui Nabila sudah bangun dari tidurnya. "Sayuran di sini enak, Ibu," seru Kelvin sambil mengacungkan jempolnya. Ivan tertawa kecil mendengar perkataan Kelvin, sementara Nabila mengambil sendok dan ikut mencicipi sayuran yang berada di meja. "Ini benar-benar enak," ucap Nabila sambil mengunyah sayuran itu di mulutnya. "Ah, maaf," sambungnya setelah menyadari jika Ivan sedang menatapnya sambil tertawa kecil. "Tidak apa-apa, kamu juga sebaiknya makan," balas Ivan sambil tersenyum hangat, lalu mempersilakan Nabila duduk di kursi yang berada tepat di sampingnya. "Terima kasih," jawab Nabila pelan. Dia lalu ikut menyantap hidangan yang berada di atas meja. Di kamar lainnya yang juga masih berada di area Presidential Suite, Daryl yang sudah sadar terus mengomel pada Yanto karena membiarkan seseorang masuk ke dalam kamar saat dia ingin bersenang-senang dengan Nabila. "Kamu benar-benar tidak kompeten dalam bekerja. Mengapa kamu membiarkan pria itu masuk?" hardik Daryl sambil meraba pipinya yang memar karena pukulan Ivan. "Maafkan aku, bos. Orang itu memiliki 2 pengawal yang kuat, 2 pengawal itu yang memukulku di luar," jawab Yanto, wajahnya juga lebam karena dipukuli oleh bawahan Ivan. "Di mana pria itu dan Nabila? Cari mereka, aku akan menghajar pria itu," perintah Daryl yang terlihat sangat kesal. "Dia masih di hotel ini." Petugas keamanan yang bertugas tadi memberitahu jika pria itu dan Nona Nabila masih berada di salah satu kamar hotel ini, jawab Yanto. "Kurang ajar. Tidak hanya memukulku dan mengganggu waktuku dengan Nabila, dia bahkan membawa Nabila ke kamarnya." "Yanto, panggil semua petugas keamanan di sini, aku akan menghabisi pria itu," teriak Daryl memberikan perintah. Emosinya semakin memuncak saat mengetahui jika Nabila berada di kamar pria itu. Daryl lalu meraih pakaiannya dan segera mengenakannya. Ketika dia sudah berganti pakaian dan hendak menuju pintu kamar, tiba-tiba Yanto menarik tangannya. "Bos, sebaiknya kita tidak mengganggu pria itu," kata Yanto dengan ekspresi cemas. Daryl menyipitkan matanya menatap Yanto, dengan suara keras dia berkata, "Yanto, apakah kamu lupa siapa aku? Aku adalah putra pemegang saham hotel ini." Yanto menunduk, tidak berani menatap wajah Daryl yang terlihat murka. "Meskipun begitu, aku harus tetap menyampaikan alasan mengapa Daryl tidak boleh mengganggu pria tadi." "Maaf, bos. Alasan mengapa bos Daryl tidak boleh mengganggu pria itu adalah karena pria itu bernama Ivan Barata. Dia berasal dari keluarga Barata, yang merupakan pemilik grup Barata Cipta Abadi yang memiliki hotel ini dan beberapa perusahaan besar lainnya," balas Yanto. Daryl sangat tercengang ketika mengetahui identitas pria yang menolong Nabila. Dia kembali menuju sofa dan langsung duduk untuk menenangkan dirinya. Keluarganya memang pemilik saham di hotel ini, tetapi mereka tidak sebanding dengan keluarga Barata, karena keluarga Barata adalah pemegang saham mayoritas di hotel ini. Bagaimana bisa Nabila mengenal pria dari keluarga Barata? Daryl mengusap wajahnya, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan meletakkannya di bibirnya. Yanto segera maju dan menyalakan rokok Daryl dengan korek api yang dibawanya.
Sambil menatap langit-langit kamar itu, Daryl berkata, "Ini benar-benar berbahaya. Ayahku akan sangat marah jika mengetahui aku sudah terlibat masalah dengan orang dari keluarga Barata. Apakah kita harus meminta maaf kepada pria itu?" tanya Yanto. "Tidak, jika aku ke sana sekarang, itu hanya akan membuat situasi menjadi semakin rumit," kata Daryl sambil menghembuskan asap rokok dari mulutnya. "Jadi, apa yang harus kita lakukan, bos?" Daryl terdiam sejenak, lalu mematikan rokoknya di asbak dan beranjak dari duduknya. "Ayo, kita harus menemui Winarto yang menjadi presiden direktur hotel ini. Aku akan menyuruhnya menyampaikan kepada Ivan bahwa yang terjadi tadi hanyalah kesalahpahaman," ucap Daryl. Yanto mengangguk pelan. Mereka berdua meninggalkan kamar itu menuju ruangan Winarto. Ivan telah menyelesaikan dokumen dan proposal yang tadi berada di mejanya. Dia, Kelvin, dan Nabila sedang berjalan menuju lobi hotel. Rencananya, dia akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Winarto yang menjabat sebagai presiden direktur hotel itu. Nabila sedikit cemas saat melihat beberapa petugas keamanan hotel berada di depan pintu yang membatasi antara lobi dan area Presidential Suite. Kecemasan itu timbul karena keluarga Mahendra Daryl adalah salah satu pemilik saham hotel ini. Dia khawatir petugas keamanan hotel akan menahan mereka, dan membuat Ivan yang telah menolong mereka terlibat masalah serius dengan keluarga Daryl. Ivan, yang sedang memegang tangan Kelvin, sadar akan perubahan ekspresi wajah Nabila. Dia lalu menarik pelan tangan Kelvin, kemudian mengedipkan matanya ke Kelvin sambil menunjuk tangan Nabila. Kelvin, yang cerdas, segera mengerti maksud Ivan. Dia meraih tangan ibunya, kini berjalan di tengah sambil memegang tangan Ivan dan tangan Nabila. Nabila sedikit terkejut ketika Kelvin meraih tangannya. Namun, dia tersenyum. Dengan Kelvin memegang tangannya, dia merasa tenang dan tidak lagi khawatir tentang petugas keamanan hotel. Ketika mereka melewati petugas keamanan hotel, Nabila kembali terkejut. Para petugas hotel menyapa mereka dengan sangat sopan. Salah seorang dari mereka bahkan memandu mereka menuju lobi hotel. Dalam hatinya, Nabila bertanya-tanya tentang identitas Ivan yang baru saja menolongnya beberapa waktu yang lalu. Sesampainya di lobi, Winarto, yang menjabat presiden direktur hotel, segera menghampiri mereka dengan tersenyum. Ivan lalu menyerahkan dokumen yang berada di tangannya kepada Winarto. Setelah sedikit berbincang mengenai isi dokumen itu, Ivan memohon pamit kepada Winarto. Dia kembali memegang tangan Kelvin dan berjalan menuju pelataran hotel di mana mobil pribadinya sudah terparkir. Tepat sebelum meninggalkan hotel, Ivan tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah Winarto yang juga ikut mengantar mereka ke pelataran. "Ah, Pak Winarto, aku hampir lupa hal yang penting," ucap Ivan. "Hal yang penting, Tuan?" tanya Winarto penasaran. "Tentang keluarga Mahendra yang memiliki saham di hotel ini. Tolong sampaikan kepada ayahku untuk menendang mereka sebagai pemilik saham dari hotel ini. Aku tidak ingin sampah seperti Daryl mengotori hotel ini dengan kelakuan busuknya," perintah Ivan. Nabila sangat terkejut mendengar ucapan Ivan. Jika Ivan bisa menendang keluarga Daryl hanya dengan ucapan, itu berarti status Ivan jauh lebih tinggi daripada Daryl, pikirnya. Winarto langsung tersenyum bahagia mendengar perintah Ivan. Dia memang sangat tidak menyukai sikap Daryl yang semaunya di hotel ini. "Tentu, Tuan. Akan kusampaikan hal itu kepada ayah Tuan Ivan," jawab Winarto tegas. Ivan tersenyum dan kembali berjalan menuju mobilnya. "Ivan, siapa kamu sebenarnya?" tanya Nabila. "Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku akan menjelaskan siapa aku saat nanti kita sampai di rumahku," balas Ivan sambil tersenyum lembut kepada Nabila.